Klitih adalah sebuah fenomena yang sejatinya sudah dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta sejak zaman dulu. Klitih adalah suatu kegiatan yang berfungsi untuk mengisi waktu luang. Biasanya klitih ini dilakukan dengan mengisi teka-teki silang, menjahit, atau jalan-jalan sore. Akan tetapi, saat ini, makna klitih kemudian mengalami pergeseran menjadi kegiatan yang negatif sejak tahun 2004, di mana para remaja memanfaatkan waktu luang yang mereka miliki dengan mencari musuh di jalanan. Seperti yang sudah Mbah singgung barusan, bahwa sebenarnya klitih bukanlah suatu hal yang negatif. Klitih berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti suatu aktivitas untuk mencari angin di luar rumah. Sementara itu, ada juga yang menyebut kalau klitih dari sebutan Pasar Klitikan yang ada di Yogyakarta, di mana merupakan suatu aktivitas santai sambil mencari barang bekas atau dalam bahasa Jawa disebut dengan klitikan. Pada awalnya, istilah klitih ini mempunyai makna yang positif, di mana menggambarkan seseorang yang sedang mengisi waktu luangnya. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, istilah klitih berubah menjadi sebuah tindak kejahatan dengan cara menyerang seseorang secara acak. Istilah klitih kekinian dikenal dengan sebuah fenomena penyerangan dengan menggunakan senjata tajam oleh sekelompok orang yang mengendarai sepeda motor. Namun, tahukah kalian bahwa sejarah klitih bukanlah hal seperti itu? Aksi klitih yang saat ini terjadi adalah dilakukan oleh orang-orang secara bergerombol dengan menggunakan senjata tajam berjenis golok, pedang, bahkan sampai gear sepeda motor yang sudah dimodifikasi. Aksi klitih yang terjadi di Yogyakarta ini marak sampai membuat masyarakat geram. Klitih biasanya terjadi pada malam hari dengan menyusuri sebuah jalanan yang sepi. Lalu, si pelaku langsung menyabet para korbannya secara bergerombol sampai menimbulkan banyaknya luka parah, bahkan tidak jarang bisa menyebabkan kematian. Fenomena klitih sebetulnya sudah dimulai sejak awal tahun 1990-an. Saat itu, kepolisian mengelompokkan geng remaja yang ada di daerah Yogyakarta. Pihak kepolisian diketahui sudah memiliki informasi yang berkaitan dengan geng remaja dan kelompok anak muda yang melakukan kejahatan. Lalu setelah Orde Baru, para pelajar yang terlibat tawuran akan dikeluarkan dari sekolahnya. Hal ini membuat para pelajar kemudian berkeliling dan mencari musuh dengan cara berkeliling kota untuk melakukan aksi klitih tersebut. Alasan dari para remaja yang melakukan aksi klitih ini adalah karena mereka ingin mendapatkan pengakuan dari teman-temannya. Para anak muda yang melakukan klitih mengklaim bahwa dirinya mendapatkan reputasi yang bagus di lingkungannya karena berani melakukan hal tersebut. Selain itu, anak muda yang melakukan klitih ini juga mempunyai masalah pribadi tersendiri ataupun masalah dengan keluarganya yang cenderung bisa membuat mereka menjadi pelaku klitih. Adanya fenomena klitih dalam tindakan kriminalitas di jalanan terkadang membuat masyarakat yang memergokinya menjadi main hakim sendiri dalam urusan penangkapan pelaku. Hal itu mungkin wajar saja karena memang geng-geng klitih ini sangat meresahkan masyarakat. Korbannya sudah banyak, bahkan setiap tahunnya ada saja orang yang menjadi kekerasan dari geng klitih tersebut. Nah, berbicara tentang geng klitih, kali ini Mbah mau cerita tentang seorang nenek bernama Mbok Durma. Walaupun dia umurnya sudah tua, tapi Mbok Durma masih tampak lincah. Buktinya dia masih sanggup untuk berdagang gudeg di kawasan Yogyakarta. Dalam kisah ini, Mbok Durma punya seorang cucu bernama Arya dan dia menjadi salah satu korban klitih. Seperti apa kisahnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Mari kita awali kisah ini dari seorang lelaki yang umurnya kisaran 20 tahunan. Nama lelaki itu adalah Arya. Arya sudah tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Dia yatim piatu. Sejak kecil, Arya diasuh oleh Mbok Durma. Walaupun anak itu yatim piatu, tapi Arya masih terbilang beruntung karena Mbok Durma sanggup menyekolahkan Arya sampai SMA. Arya memang dididik oleh Mbok Durma dengan baik. Oleh sebab itu, lelaki tersebut punya sikap yang juga baik. Arya terkenal sangat ramah di lingkungannya. Dia juga sangat soleh. Setelah lulus SMA, sebenarnya Mbok Durma menyarankan Arya untuk masuk kuliah. Tapi Arya tidak mau. Dia tidak mau merepotkan nenek satu-satunya itu.
Akhirnya Arya memutuskan untuk membantu Mbok Durma berjualan gudeg. Di sisi lain, Arya juga punya kerjaan sampingan. Dia bisnis pupuk tanaman. Arya menjalani profesi itu dengan sangat senang hati karena berdagang adalah hobinya. Dan dari kecil juga Arya sudah dibawa berdagang oleh Mbok Durma. Lokasi dagangan Mbok Durma memang cukup strategis, tidak jauh dari Jalan Malioboro. Di sana ada sebuah kios kecil yang sudah tampak tua. Warung gudeg Mbok Durma tidak pernah sepi. Dari pagi sampai malam selalu ramai pengunjung. Tapi hebatnya di umurnya yang senja, Mbok Durma tetap mengerjakannya seorang diri. Walaupun sesekali dibantu oleh Arya. Tapi Arya tidak banyak campur tangan. Semua resep masakan dan juga rasanya ditentukan oleh tangan Mbok Durma. Mbok Durma bukan hanya sekedar pedagang gudeg. Dia merupakan sebuah seniman rasa yang membuat semua orang terpesona akan rasa gudeg yang dibuat oleh Mbok Durma. Rasanya sangat lezat, maka wajar banyak sekali orang yang berdatangan untuk membeli gudegnya Mbok Durma. Kios gudeg tersebut buka dari jam 10 siang sampai jam 10 malam. Setiap harinya dagangan Mbok Durma ludes terjual. Maka wajar kalau sebenarnya Mbok Durma sanggup menyekolahkan Arya sampai bangku kuliah. Nah, di samping kiosnya Mbok Durma ada sebuah warung kecil-kecilan. Warung itu biasa kita sebut warung pinggir jalan yang buka 24 jam. Menjual rokok, permen, minuman dingin, roti, dan kebutuhan lainnya. Warung itu milik Pak Sutikno. Dia sudah puluhan tahun berdagang di sana. Walaupun warungnya kecil, tapi Pak Sutikno bisa menghidupi keluarganya dari sana. Pak Sutikno adalah salah satu saksi kalau Arya memang orang baik. Bahkan Arya juga sering membantu Pak Sutikno di warungnya. Kalau ada barang dagangan yang datang, pasti Arya dengan sigap menurunkan barang dagangan itu dari mobil pickup, lalu memasukkannya ke dalam warung Pak Sutikno. Namun sebaik-baiknya manusia, pasti ada saja nasib jeleknya. Seperti yang dialami Arya malam itu. Ia diserang oleh geng Kelitih. Malam itu Arya dan Mbok Durma menutup kios gudeg. Mereka hendak pulang karena dagangan sudah ludes terjual. Arya mengengkol motor RE King-nya. Seketika saja mesin motor itu menyala dan lampunya menyinari jalanan dengan sangat terang benderang. Perlahan Mbok Durma pun naik ke atas motor itu, lalu berpegangan pada Arya. Segera Arya menginjak gigi. Kemudian motor RE King tersebut berjalan meninggalkan kios gudeg. Ketika Arya dan Mbok Durma melewati jalanan sepi, tiba-tiba saja ada sekelompok anak muda yang menyalip mereka. Para anak muda itu menggunakan motor bebek. Kemudian mereka menyabetkan benda tajam tepat ke lehernya Arya. Seketika saja motor RE King yang ditumpangi Arya terjatuh. Mbok Durma juga terkapar di tengah-tengah jalan. Nenek itu menjerit minta tolong, tapi tidak ada satu orang pun yang mendengar jeritannya karena memang jalanan itu sangat sepi. Sementara Arya terkapar sekarat, dia belum mati. Arya kesakitan memegangi lehernya. Sesekali lengan Arya menggapai-gapai ke arah Mbok Durma. Tapi sayangnya Mbok Durma juga tidak sanggup untuk bangkit. Kakinya terjepit oleh motor RE King. Dan ternyata para geng Kelitih itu tidak semena-mena pergi. Mereka balik lagi untuk memastikan korbannya. Mereka semua terdiri dari 5 orang dan bawa 2 motor. Satu persatu mereka turun dari motor untuk memastikan sang korban. Ternyata Arya masih bernapas dan masih hidup. Habisi dia, ucap salah satu lelaki berambut keriting. Lelaki itu tampak lebih senior dari teman-temannya. Ada tanda codet di pipi kanannya. Segera anak buahnya tersebut menghabisi Arya. Mbok Durma semakin menjerit. Dia tidak rela cucu satu-satunya itu dihabisi oleh geng Kelitih. Tapi Mbok Durma tidak bisa berbuat apa-apa. Arya pun tewas di tempat. Namun anehnya, para geng Kelitih itu tidak mau menghabisi Mbok Durma. Mungkin saja target mereka adalah anak-anak muda. Setelah berhasil menghabisi Arya, kelima orang itu pun pergi meninggalkan lokasi. Sementara Mbok Durma tak kuasa melihat cucunya yang tewas. Wanita tua itu pun pingsan. Singkat cerita, Mbok Durma siuman. Dia sudah ada di rumah sakit. Ketika dia siuman, Mbok Durma langsung mencari Arya. Namun sayangnya, Arya sudah tidak ada.
dia sudah meninggal. Namun jasadnya tidak segera dikuburkan karena masyarakat ingin Mbok Durma menyaksikan pemakaman cucunya. Mbok Durma menangis di samping jasad cucunya. Tubuh Arya sudah dibungkus oleh kain kafan dan siap untuk dikuburkan. Di pemakaman itulah Mbok Durma kembali kejer. Dia nangis sejadi-jadinya sambil menjerit. Wanita tua itu sangat terpukul. Dia pun berteriak, "Kenapa bukan aku saja yang mati?" Arya dimakamkan di samping kedua orang tuanya. Tentu Mbok Durma melaporkan kejadian itu ke polisi. Dia bahkan memberitahu dengan detail ciri-ciri fisik kelima pelaku yang menghabisi cucunya. Mbok Durma sangat ingat betul dan tidak akan pernah lupa wujud fisik dari kelima pelaku yang menghabisi Arya. Bahkan saking detailnya, polisi dapat dengan mudah mengidentifikasi kelima lelaki tersebut. Operasi pencarian pun dilakukan. Selama 3 hari 3 malam, polisi mencari pelaku tersebut. Bahkan polisi sudah dapat identitas kelima pelaku itu. Tapi saat dikepung ke rumah mereka satu-satu, ternyata para pelaku sudah tidak ada di sana. Barangkali mereka semua kabur, tapi polisi tidak akan menyerah begitu saja. Mereka memperluas investigasi sampai keluar Jogja. Dan hasilnya tidak nihil. 3 dari 5 orang pelaku itu berhasil ditangkap. Mereka pun diseret ke meja hijau. Tapi Mbok Durma tidak puas karena 2 orang lagi belum tertangkap. Bahkan Mbok Durma ingat betul, ada salah satu lelaki yang bercodet. Dialah yang telah menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Arya. Dan lelaki bercodet itu belum juga tertangkap oleh polisi. Yang ditangkap hanyalah anak buahnya saja. Berbulan-bulan kemudian, Mbok Durma menunggu kabar dari pihak kepolisian. Tapi belum juga ada kabar. Kedua pelaku itu sangat licin dan susah sekali untuk ditangkap. Entah kemana mereka perginya. Kedua pelaku kelitih itu masih saja buron. Hingga akhirnya selang 1 tahun tidak ada kabar sama sekali. Bahkan kasus kematian Arya sudah dianggap dingin. Artinya tidak dikorek-korek lagi. Tapi tetap saja 2 pelaku itu masih jadi target utama polisi. Mbok Durma berpikir keras. Mau bagaimanapun dia harus balas dendam. Cucunya yang baik itu tidak seharusnya mati di tangan kelitih. Akhirnya setelah dipikir-pikir, Mbok Durma berniat untuk kembali membuka toko gudegnya. Karena setelah kematian Arya, Mbok Durma tidak lagi jualan gudeg. Dan sekarang dia ingin berjualan kembali. Tentu ada sesuatu yang Mbok Durma rencanakan. Kabar tentang bukanya kios gudeg tersebut terdengar oleh masyarakat. Dan tentu masyarakat langsung menyerbunya. Langsung saja dagangan itu ludes tak tersisa. Karena memang gudeg yang ia punya sangat berkualitas dan sangat nikmat. Setiap hari Mbok Durma terus berjualan gudeg. Tapi dia tidak sekedar jualan gudeg. Dia juga memantau sekelilingnya. Dan lebih sering lagi Mbok Durma memerhatikan jalanan-jalanan sepi yang ada di pelosok-pelosok Yogyakarta. Tepatnya sekitaran Jalan Malioboro. Nah, beberapa hari kemudian terdengar kabar kalau geng kelitih itu sudah kembali meneror warga. Dan kali ini korbannya adalah seorang bapak-bapak berumur 40 tahunan. Dia menjadi korban geng kelitih dan harus dilarikan ke rumah sakit. Untung saja bapak-bapak itu tidak tewas. Mbok Durma langsung mendatangi lokasi kejadian. Dan benar saja, jalanan yang menjadi target kelitih itu memang sepi. Mbok Durma pun langsung menyusun rencana. Selang 3 hari, Mbok Durma kembali mendatangi jalanan sepi itu. Dia membentangkan kawat yang sangat tajam di tengah-tengah jalan. Kawat itu juga terbilang cukup besar dan berwarna hitam sehingga sekilas tidak bisa dilihat. Tepat jam 12 malam, ada segerombolan anak muda yang menumpangi 2 motor. Mereka melintasi jalanan sepi itu sambil berteriak dan mengacungkan senjata tajam. Ketika mereka ngebut, tiba-tiba saja kedua motor yang mereka tumpangi jatuh, mengalami kecelakaan. Ada 5 orang pemuda di sana. Mereka semua terkapar tak berdaya. Ada yang tulangnya patah, ada juga yang kepalanya bocor. Tangan dan kaki mereka juga luka-luka. Para pemuda itu terkapar tak berdaya. Dan saat itulah Mbok Durma datang menghampiri mereka. Nenek itu mengenakan topeng badut agar tidak dikenali oleh siapapun. Mbok Durma menenteng sebuah martil
Ia perlahan mendekati para pemuda. Satu persatu wajah para pemuda itu diperhatikan oleh Mbok Durma. Dan ternyata di antara mereka ada salah satu yang pernah menghabisi Arya. Mbok Durma pun sangat senang. Segera dia menghampiri pemuda itu dan langsung menghabisinya dengan sebuah martil. Darah muncrat kemana-mana. Semua pemuda yang ada di sana berteriak ketakutan melihat seorang nenek-nenek yang menghabisi temannya menggunakan martil. Mbok Durma sangatlah sadis. Tapi apa yang ia lakukan itu adalah sebuah dendam yang harus terbalaskan. Setelah si pelaku tewas, Mbok Durma pun meninggalkan lokasi tersebut. Singkat cerita, beberapa jam kemudian, para geng kelitih itu mulai bangkit. Kedua motor itu diraih kembali, lalu diengkol dan pergi begitu saja. Mereka semua meninggalkan temannya yang sudah tewas dihajar oleh nenek-nenek. Keesokan harinya, kabar tentang tewasnya seorang kelitih menyebar ke seluruh Yogyakarta, bahkan menjadi berita nasional. Tidak ada yang tahu dengan pasti siapa sebenarnya yang telah menghabisi anggota kelitih itu. Polisi sangat sulit mengidentifikasi wajahnya karena wajah itu sudah hancur dihantam oleh benda tumpul. Segera anggota kelitih itu pun dimakamkan. Sementara itu Mbok Durma belum puas karena masih ada satu kelitih lagi yang belum dia habisi. Si kelitih bercodet. Dialah yang menyuruh anak buahnya untuk membunuh Arya. Setiap malam Mbok Durma mencegat kelitih yang ada di sana. Tapi dia tidak berhasil menemukan orang tersebut. Tentu Mbok Durma tidak mau menyakiti siapapun. Dia hanya ingin balas dendam pada lelaki yang telah membunuh cucunya. Dan ternyata identitas Mbok Durma ini terendus oleh salah satu ketua geng kelitih. Dia bernama Gobel Codet. Dialah ketua geng kelitih saat itu. Gobel Codet memang sangat sadis. Dia sering merekrut anak-anak muda untuk menjadi kelitih. Nah, si Codet ini tahu kalau akhir-akhir ini anak buahnya sering diteror oleh seorang nenek-nenek mengenakan topeng. Dan kini Codetlah yang ingin meneror nenek tersebut. Malam itu sengaja mereka mendatangi jalanan sepi. Dan benar saja di jalan sepi tersebut ada sebuah kawat besi yang melintang. Codet tidak mau tertipu. Dia pun turun dari motornya dan memperhatikan sekitar. Tepat di sebelah kanan ada seorang nenek-nenek yang bersembunyi di balik tiang listrik. Segera Codet menghampiri nenek tersebut. Dengan cepat Mbok Durma menghantamkan martilnya tepat ke kepalanya si Codet. Tapi tidak kena. Codet berhasil menghindar. Lalu martil itu pun terlepas dari tangannya nenek Durma. Codet menarik paksa topeng yang menempel di wajahnya Mbok Durma. Oh, ternyata kau. Aku ingat. Kau mau balas dendam ya untuk cucumu. Sayang sekali nenek. Kau berhadapan dengan orang yang salah. Malam ini kau akan menyusul cucumu di neraka, kata Codet. Tangan kanan Codet meraih sebuah pisau dari serangkanya. Pisau itu pun hendak ditusukkan pada si nenek. Namun untung saja, sebelum pisau itu berhasil ditusukkan, tiba-tiba segerombolan masyarakat berdatangan. Mereka mengepung geng kelitih tersebut. Ternyata akhir-akhir ini bukan hanya Mbok Durma yang memburu para kelitih itu. Masyarakat sekitar juga sangat ingin menghabisi para kelitih. Mereka pun mengeroyok Codet dan kawanannya. Codet dan kawanannya itu pun tewas dikeroyok oleh warga. Sementara nenek Durma selamat. Dia tidak luka sedikit pun. Mbok Durma sangat puas saat melihat Codet tewas di tangan masyarakat. Akhirnya dendamnya terbalaskan. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.